Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spansik, kali ini kita bertemu lagi dalam podcast kita Cerita Hebat Spansik, Prestasi, Karakter, dan Kisah Inspiratif. Kali ini kita akan mendengarkan cerita hebat dari salah satu guru kita, satu-satunya guru PAI tercantik di SMP Negeri 6 Pasuruan, dan satu-satunya guru wanita PAI di SMP Negeri 6 Pasuruan. Mari kita sambut Ibu Sofi. Assalamualaikum Ibu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali, dan saya juga sangat senang ya hari ini diajak podcast sama Pak Fatur. Podcast Cerita Hebat Spansik, Prestasi, Karakter, dan Kisah Inspiratif. Ya, Bu Sofi kan sebagai guru baru di sekolah kita, bagaimana kesan pertama waktu masuk di SMP Negeri 6 Pasuruan? Alhamdulillah, kesan pertama saya berada di SMP 6, saya sangat senang sekali Pak ya, meskipun saya masih baru di sini, tetapi teman-temannya itu di sini, Bapak Ibu guru yang lain sudah menerima saya menjadi keluarga. Jadi saya di sini itu merasa menemukan keluarga baru, dan juga untuk siswa-siswinya itu sangat sopan, dan mereka itu sangat semangat dalam hal belajar. Alhamdulillah, berarti kesan baik yang diterima Bu Sofi saat pertama kali masuk di sekolah kita. Selanjutnya Bu Sofi, pasti ini anak-anak mulai dari kelas 7, 8, dan 9 belum banyak yang tahu tentang Bu Sofi. Coba secara singkat perkenalkan tentang Bu Sofi. Perkenalkan, saya Sofia, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang baru di SMP Negeri 6. Saya sangat senang bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat yang lain di sini, dan tentunya juga saya sangat senang bisa bertemu dengan murid-murid yang hebat juga di sini. Ya, itu cerita profil singkat dari Bu Sofi. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu, Bu Sofi mengajar di SMP Negeri 6 kelas berapa saja ya? Saya mengajar di sini di kelas 8 ya Pak ya. Kelas 8. Oke, jadi pas ya untuk kelas 7 dan 9 berarti banyak yang belum tahu. Yang belum tahu Bu Sofi. Kenal saya. Iya, ya, jadi anak-anak Sobat Spansik, silakan nanti jangan lupa dicatat ya, biar lebih tahu tentang Ibu Sofi. Oke, kembali lagi, kalau boleh tahu sejak kapan Ibu Sofi mempunyai cita-cita menjadi guru? Untuk cita-cita menjadi guru ini Pak ya, dulu sejak masih sekolah TK saya itu senang sekali melihat Bapak Ibu guru saya yang mengajar ya. Jadi saya itu punya cita-cita, kayaknya besok saya kalau besar itu ingin jadi guru kayak Bapak Ibu guru saya yang sekarang ini. Karena apa? Menjadi guru itu bagi saya itu gini loh Pak ya, bisa setiap hari bertemu dengan murid, bisa mengamalkan apa yang kita miliki, dan saya juga terinspirasi dari kata mutiara Arab ya Pak ya. Wah, ini yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Berarti ketika saya menjadi guru, saya bisa setiap hari
menyampaikan, mengamalkan ilmu yang saya miliki. Ya, itu begitu, Pak. super sekali ya. Ini pasti Bu Sofi waktu kecil dulu kalau ditanya apa cita-citanya langsung menjawab guru Jadi gitu guru, ya kan. Tanpa biasanya ada presiden, ada pilot, ya berarti langsung jadi pas. Langsung ya. jadi guru. langsung gitu, jadi Pak. guru. Ya, tentang Bu Sofi sebagai guru pendidikan agama Islam. Menurut Bu Sofi, seberapa penting pendidikan agama Islam itu diterapkan di sekolah? Pelajaran PAI atau pelajaran agama itu bukan hanya tentang materi, Pak ya. Iya. Tetapi bagaimana kita itu bisa mengajarkan anak-anak itu kedisiplinan, mengajarkan tentang akhlak, kejujuran, ya itu yang sangat penting, Pak ya, karena ilmu agama itu adalah pondasi yang paling awal yang harus diterapkan kepada siswa. Ketika ilmu agama anak itu baik, maka semuanya akan baik. Dan ilmu agama itu tidak hanya kita yang harus menerapkan di sekolah, Pak ya, tetapi harus diterapkan juga di rumah. Kalau hanya diterapkan di sekolah, tetapi orang tua di rumah itu tidak memberikan pondasi yang kuat juga, maka itu tidak akan berjalan. Berarti harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua di rumah. Orang tua di rumah. Oke. Untuk Bu Sofi sendiri, cara mengajar seperti apa? Mungkin tentang muridnya, suasananya yang Ibu Sofi sukai. Tentunya ketika untuk mengajar itu yang paling saya suka itu kelas itu dalam kondisi siswa yang aktif, Pak ya. Kalau siswanya aktif, tentunya pembelajaran kita itu akan sangat menyenangkan, dan kondisi siswa yang kondusif, siswa itu bisa saling menghargai dengan teman, bisa bekerja sama, itu suasana kelas yang sangat diimpi-impikan ya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada, di SMP 6 ini sudah ada. Sudah terlihat lah seperti yang diharapkan oleh Ibu Sofi. Oke, sekarang kita bahas yang lain. Kalau boleh tahu, hobi Bu Sofi itu apa sih? Apakah sebagai guru agama hobinya mendengarkan qosidah apa itu ya? Coba apa hobi sebenarnya Bu Sofi? Kalau hobi saya ya Pak ya, karena dulu itu saya waktu SD itu sama orang tua itu sudah dimondokkan, Pak. Dan pondoknya itu tidak seperti pondok sekarang, ada catering, ada laundry. Jadi dulu waktu saya mondok itu benar-benar pondok yang tradisional, salaf lah ya, yang salaf. Ya. Kalau mau makan harus masak sendiri, cuci baju sendiri. Jadi dari situ itu saya senang memasak, Pak. Ya, apa itu? Ya karena dari pondok itu kebiasaan yang di pondok ini. Dan terus berjalan sampai sekarang, dan sempat waktu kuliah itu karena suka bikin kue ya Pak ya. Itu bisa menjual kue, waktu itu buat kue brownies, Pak. Alhamdulillah, banyak peminatnya juga. Ya, ini berarti kisah yang sangat inspiratif dari Bu Sofi. Ternyata dari waktu mondok itu timbul hobi-hobi yang nantinya bermanfaat, karena Bu Sofi bisa usaha waktu kuliah. Kalau suka masak pasti mempunyai makanan favorit. Apa makanan favoritnya Ibu Sofi? Sepertinya ini kalau Pak Fatur tanya makanan favorit, nanti setelah podcast harus mentraktir saya ini Pak. Ya, boleh ya Pak ya. Kalau untuk makanan favorit, saya itu lebih suka masakan rumahan Pak, kayak soto, ini rawon itu apalagi kalau pakai sate ya Pak ya. Apalagi ini
makanan khas Kota Pasuruan, Pasuruan, rawon iya. dan sate komo. Ya, jadi Bu Sofi sangat suka makanan rumahan. Ya, oke. Bu Sofi, terakhir mungkin Bu Sofi harapannya untuk siswa-siswi di SMP Negeri 6 Pasuruan. Harapan saya untuk siswa-siswi di SMP Negeri 6 ini, mumpung kalian diberikan waktu untuk belajar, kalian harus mempunyai semangat yang besar, ya. Perbanyak ilmu, gali ilmu untuk bekal kalian di masa depan, dan jangan lupa terus berdoa untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Terus semangat untuk anak-anak SMP Negeri 6 Kota Pasuruan. Oke, terima kasih Bu Sofi, itu harapan yang sangat bagus. Semoga anak-anak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bu Sofi dalam podcast cerita kali ini. Jangan lupa anak-anak ditulis cerita hebat Spansik ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Oke, kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sofi sudah menjadi narasumber yang sangat inspiratif ya dalam podcast cerita hebat Spansik kali ini. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya agar yang lain bisa menonton cerita hebat Spansik dalam podcast kali ini. Saya selaku host dalam podcast ini mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.